yang paling mudah dulu ya. Yang paling mudah dulu ya. Yang paling mudah yang basic ya ini kan ya. Integral X itu pasti setengah X pangkat 2 plus C ya. Kalau tidak ada batas integral itu harus ada plus C ya. Prinsipnya begini, kalau hasil itu diturunkan kembali, itu menghasilkan soal gitu ya. Ini kan setengah X pangkat 2 bila diturunkan kan setengah kali 2X kan ya. Berarti kan X kan. Nah, turunan dari C itu kan tetapan, 0 kan. Jadi setengah kali 2X kan X ditambah 0. Maka kembali ke soalnya. Nah, ini sudah benar berarti X. Ya. Yang kedua, kalau super X di X kenapa ln? Nah, gampang aja. Cek aja. Turunan dari ln itu apa? F aksen X per Fx-nya. Fx-nya kan X ini ya. X. X bila diturunkan kan 1 kan. Fx-nya kan X. Jadi 1 per X. Sudah benar. Per X. Karena yang ln C kan masih 0. Ingat ln C itu kan angka ya. Kalau diturunkan masih 0. Jadi super X. Nah, sudah benar kan ya. Termasuk yang ini. E pangkat X kalau diturunkan. Ya E pangkat X lagi kan ya. Nah kita jadi gampang ya. Nah kalau ini beda. Kenapa setengah? Karena kalau diturunkan E pangkat 2X kan ketemunya 2. Kan diturunkan dari Fx-nya kan 2X. Dapatnya kan 2. 2 kali setengah kan 1. Kali E pangkat 2X. Udah bener lagi. Nah yang C pasti 0. Nah yang sin kenapa min cos? Kalau cos itu kan ketemunya kan kalau diturunkan kan min. Min sin ya. Min ketemu min jadi plus. Plus sin ya. Tapi yang cos X tetap sin plus ya. Karena diturunkan sin itu adalah cos X. Nah yang ketiga itu adalah ln sekan X. Nah ingat fungsi X-nya kan sekan ya. Turunannya apa? Sekan tuh. Sekan tangan. Fungsinya kan sekan. Dari sekan tangan dibagi sekan. Sekannya hilang, tinggal tangannya. Pas bener nih. Pas kan. Yang C pasti 0 ya. Nah yang ke tangan nih, kenapa ln sin? Kalau diturunkan sin itu kan cos ya. Cos kan. Cos dibagi fungsi X-nya kan sin. Jadi cos per sin. Ke tangan kan? Bener kan? Kecuali yang sekan panjang nih ya. Nah, panjang nih ln sekan X plus tangan X aja tidak panjang nanti ini ya. Ini berarti kita menurunkan sekan X plus tangan X gitu kan ya. Dibagi ln dibagi sekan X plus tangan X. Dicari saja nanti kira-kira harus ketemu sekan gitu aja lah ya. Termasuk yang kosekan ya. Harus ada ln ini. Karena kalau diturunkan ln itu adalah seper kosekan min kotangan X ya. Lalu Fx-nya kan itu ya. F aksen X-nya kan dicari masing-masing ya. Turunan dari kosekan itu apa? Turunan kotangan apa? Nah, dibagi dengan kosekan min kotangan. Pokoknya ikuti yang rumus kemarin lah ya. Nah, kecuali yang sin pangkat 2 ini agak susah ini ya. Jadi sin pangkat 2. Ini perlu mengambil referensi turunan identitas mungkin ya, identitas. Sin pangkat 2 itu kan bisa diubah jadi 1 min cos pangkat 2X ya. Nanti silakan dipakai panduan sudut majemuk itu ya. Sin dan cos itu ya. Sin alfa plus beta atau sin alfa min beta itu ya. Ada rumusannya itu ya. Saya kira itu yang pokok. Kemudian yang kedua berikutnya kita coba menggunakan kalau sulit. Nah, kalau sulit ya. Kita boleh menggunakan suatu metode substitusi trigonometri. Trigonometri. Kenapa trigonometri? Karena kita mengkaitkan hubungan segitiga siku-siku ya. Dan yang kedua menghubungkan rumus Pythagoras. Nah, itu yang penting dulu ya. Cirinya kalau ada akar ya, ada pangkat-pangkat, ada akar itu pasti menggunakan yang paling gampang substitusi trigonometri. Bila tidak ada cara lain ya, kita mengambil cara substitusi trigonometri. Mungkin yang saya ambil yang gampang dulu kali coba. Nah, coba ini misalnya. Coba ini kita punya integral 1 dibagi X pangkat 2 plus 4 ya. Lalu kebaca di layar nggak saya gerakkan kursor saya? Kebaca di layar? Kebaca, Pak. Nah, coba hati-hati ya. Dalam mengambil gambar untuk bantuan, walaupun boleh bebas, tapi tetap memperhitungkan soal. Soalnya kan X pangkat 2 plus 4 kan. Nah, hati-hati memasang X dan 2-nya ini ya.
Theta bebas, bisa di sudut bawah, bisa di atas bebas lah. Nah, hati-hati ketika masang X dan 2 ini ya. Kalau X-nya di sini, 2-nya di sini pasti nyambung dengan soalnya. Karena apa? Sisi miringnya pasti akar X pangkat 2 plus 2 pangkat 2 kan. Karena Pythagoras mengatakan sisi miring kuadrat, ya kan gitu kan, sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah alas kuadrat. Sisi tegaknya kan X, jadi X pangkat 2 plus 2 pangkat 2 kan. Karena ini pangkat 2, maka sisi miringnya adalah akar. Akar X pangkat 2 plus 2 pangkat 2. Atau X pangkat 2 plus 4 diakarkan gitu kan ya. Halo, sampai di sini paham? Kalau X-nya saya pindah ke sisi miring boleh nggak? Halo, sisi miring ke sisi X boleh nggak? Boleh nggak? Enggak, Pak. Ya boleh saja, tapi nanti akibatnya jadi jelek. Boleh, tapi nanti nggak nyambung dengan soal. Coba kalau ini X ya, X di sini. Sisi miring X, ya. Yang dihitungan ini berarti kan ya. Nih, ini berapa jadinya? X pangkat 2 min 2 pangkat 2 kan nggak nyambung ya. X pangkat 2 sih nyambung, tapi minnya min 2 pangkat 2 kan min 4, nggak nyambung dengan soal. Berarti boleh tapi tidak berguna. Pythagorasnya benar tapi tidak berhubungan dengan soal. Kalau X-nya di bawah boleh enggak? 2 pindah ke sisi tegak. Tukar tempat. X-nya di alas, 2-nya di sisi tegak. Boleh enggak? Boleh enggak? Masih Boleh, berubah Pak. enggak nanti nih? Berubah enggak? Ya ulang ya, kalau X-nya di alas, 2-nya di tegak, boleh enggak? Ini berubah enggak? Halo, semua mikir? Enggak ya, Pak? Nah, enggak berubah kan? Enggak. Karena apa? Ini tetap aja nih 2 pangkat 2, X pangkat 2. Nah, sama saja, hanya beda. Mungkin beda posisi aja. Saya kira sama aja ya. Akar X pangkat 2 plus 4 enggak berubah. Tapi hati-hati. Nanti kalau penukaran tempatnya menghasilkan hubungan yang tidak baik, artinya ketika menyulitkan kita menyelesaikan, ya dibalik saja. Kembalikan ke semula. X sebagai sisi tegak dan 2 sebagai alasnya. Nah, yang perlu dihindari, coba hindari ya. Kalau nanti menggunakan fungsi trigonometri, hindari hubungan pembagian antara X dengan akar X pangkat 2 plus 4. Variabel ketemu variabel tolong dihindari, jangan pakai itu. Ini pengalaman berhitung begitu, kalau kita menggunakan variabel dibagi variabel, itu tidak ada manfaatnya, justru mempersulit. Jadi berdasarkan pengalaman berhitung, kalau kita melakukan pengambilan yang salah, walaupun boleh ya, pembagian antara variabel justru mempersulit kita sendiri. Nah, yang benar bagaimana? Pakai yang angka saja, angka dengan variabel. Nah, ada 2 kan? Variabel X dan akar X pangkat 2 plus 4. Nah, yang paling aman ya bisa X bagi 2, boleh. Kan tangan namanya tangan kan? Atau yang kedua, 2 dibagi akar. Berikan kosinus itu ya. Nggak masalah. Yang penting angka diutamakan dulu ya. Angka diutamakan. Jangan variabel dengan variabel. Itu nomor 2. So, bahkan jangan dipakai malah. Paham ini? Coba tolong dicatat yang saya sampaikan ya. Kita nggak lupa. Hindari hubungan variabel pembagian dengan variabel yang lain. Yang boleh apa? Angka dengan variabel. Boleh itu. Ya, angka dengan variabel. Oke, kita selesaikan sekarang ya. Penempatan ini sebenarnya tidak ada masalah, mau diletakkan X di bawah sebagai alas, atau 2 sebagai sisi tegak nggak masalah, atau begini X sebagai sisi tegaknya dan 2 sebagai alas, nggak masalah. Hanya nanti ketika ada sedikit sulit, boleh dipindah lagi, ya kita jalan ya. Oke, sekarang kita punya theta di bawah ya. Tangan theta itu apa? Apa bagi apa tangan itu? Apa berapa? X per 2 kan? Halo, ya? Halo. X per 2 itu tangan ya? Paham ini ya? Halo, jelas? Halo, diam aja semua. Pak. Iya, Pak. Jadi X per 2 itu tangan. Nah, nanti tolong diperhatikan, dx ini tidak boleh bentuknya dx, tapi dalam d theta, karena kita sudah mengasumsikan yang digunakan theta ya. Nah, maka begini, dari hubungan tangan theta sama dengan X per 2 itu X-nya berapa dulu cari. Nah, tujuannya apa? Kalau X-nya tahu, nanti dx per d theta-nya bisa dicari kan gitu. Nah,
dari tangen theta sama dengan X per 2, maka X-nya pasti 2 kali tangen theta. Atau dx per d theta itu berarti turunan dari 2 tangen kan ya. Yang diturunkan kan tangannya itu ya. Di turunan kemarin tabel 21 ya. Turunan tangan kan sekan pangkat 2 kan. Sehingga dx per d theta itu 2 sekan pangkat 2 theta. Sehingga dx yang dimaksud tadi adalah diganti menjadi 2 sekan kuadrat theta d theta. Nanti masuk ke sini ya dx-nya ya. Nah yang di bawah ini yang X pangkat 2 per 4 juga diganti itu. Nah coba lihat ini. Sekali lagi yang boleh dipakai hubungan angka dengan variabel ya. Jadi kalau kita menggunakan sekan, sekan itu kan seperkos ya. Seperkos. Berarti kan seper dari 2 dibagi akar X pangkat 2 per 4. Atau dibalik ya. Nah berarti ini akar X pangkat 2 per 4 per 2 itu kan sekan. Nah yang dicari kan sebenarnya kan X pangkat 2 per 4 ini kan, itu penggantinya apa gitu kan. Dari sekan theta yang sama dengan akar X pangkat 2 per 4 per 2, ini kan bisa dicari dari akar X pangkat 2 per 4, itu kan 2 sekan ya. Lalu paham 2 sekan ya. Kalau ingin menghubungkan dengan soalnya kan tidak perlu pakai akar itu kan ya. Berarti akarnya ditiadakan, supaya tidak ada soalnya dikuadratkan kan. Nah dikuadratkan ruas kiri, yang kanan pun juga dikuadratkan, kan gitu ya. Nah kalau akar sudah hilang, berarti kan dipangkatkan 2 itu. Maka yang kanan juga dipangkatkan 2. Akar X pangkat 2 per 4 pangkat 2 berapa? Akarnya hilang kan? Halo? X pangkat 2 per 4 bukan? Iya Pak. Nah yang kanan hasilnya apa? 2 sekan theta dikuadratkan kan 4. Ya. 2 pangkat 2 kan 4 ini ya. Sekannya di sekan pangkat 2 theta kan? Nah berarti yang X pangkat 2 plus 4 diganti nanti ya. Diganti dengan 4 sekan pangkat 2 theta yang dx-nya diganti menjadi 2 sekan kuadrat theta di theta. Nah, disinilah coba lihat ini. Ya. Sekali lagi, dx-nya diganti 2 sekan kuadrat theta di theta. Kemudian yang X pangkat 2 plus 4 ini ya diganti dengan 4 sekan pangkat 2 theta. Sekannya kan habis ini kan? Halo? Sekannya habis. Terhapuskan. 2 per 4 kan setengah ya. Setengah boleh dikeluarkan. Nah, tinggal ada integral d theta. Ingat dulu integral dx itu apa? X bukan? Halo? Integral dx, X bukan? Ya kan? Coba ditulis integral dx itu apa dulu? X kan? Kalau integral X pangkat 1 atau X ya, kan setengah X pangkat 2. Kalau integral dx berarti kan X saja kan? Halo, paham ya? Jelas? Nah, kalau kita punya integral d theta berarti hasilnya kan theta. Theta ya. Nah, tapi ingat per C nanti ya. Lalu paham ini? Kenapa integral d theta theta sama dengan integral dx? Kalau integral dx kan dapatnya X. Kalau integral d theta kan dapatnya kan theta pasti kan. Lalu sampai sini paham ini? Nah, theta ini nggak boleh mandiri begini, harus diganti dengan hubungan dengan X-nya ya. Mungkin dari sini, ingat tangan theta itu adalah X per 2, maka theta-nya itu arkes tangen. Nah, maka ada tangan pangkat 1 dibaca arkes tangen ya. Maka jawabnya setengah arkes tangen X per 2 per C. Nah, coba lihat di browsing dulu coba, kamu masih ingat? Cari rumus atau tabel integral yang versi PDF. Coba semua browsing dulu. Nanti akan kita cocokkan hasil yang di tabel itu dengan apa yang kita bahas hari ini, nyambung atau tidak. Atau dibalik, bagaimana mencari hasil yang di tabel itu kan gitu ya. Lalu silakan dicoba dulu. Di tabel integral. Kalau nggak salah ada 124 ya. Atau 121 rumus itu. Halo? Sudah ketemu belum tabelnya? Yang sudah ketemu disimpan ya. Halo? Tolong semua melakukan pencarian tabel, ini penting untuk tambahan materi kita ya. Nanti kalau ada pertanyaan yang sangat susah, ya tinggal lihat tabelnya aja. Halo, sudah belum? Halo? Halo, sudah belum? Sudah belum? Halo, sudah belum?
Halo, halo. Ada tabelnya? Halo, diam semua ya? Halo? Lagi dicari, Pak. Ya, coba dikit. Tabel integral yang versi PDF. Ya, coba dikit ya, coba dikit ya. Udah belum? Udah ketemu? Halo? Halo, udah ketemu belum? Tabelnya? Udah belum? Sudah? Lama banget ya? Di kata kuncinya integral, tabel integral. Tabel integral. Cari yang versi PDF ya. Kata kuncinya tabel integral. Halo, udah belum? Wah, lama sekali ya. Lama Yang sekali. sampai 134 Pak rumusnya. Ketemu ya, oke. Yang sudah ketemu disimpan. Disimpan dulu. Itu akan kepakai terus sampai semester 2 nanti dipakai itu. Disimpan dulu ya, yang sudah ketemu ya. Oke, kembali lagi yang tadi ya, kalau gitu ya. Oke, coba lihat yang tadi. Bapak, Nah, udah ya. Nah, sekarang begini. Bapak, saya pengen nanya. Saya Kenapa? masih kurang mengerti sedikit yang di trigononya dapat X sama 2-nya dari mana, Pak? Ini, yang ini. Bukan yang sebelumnya. Ini. Iya, yang Ini. itu. Iya. Oh, nah itu saya bilang tadi di awal. Ini berdasarkan pengalaman juga ya. Yang kedua, yang utama adalah terkait dengan soal ini. Terus yang perlu dipahami lagi prinsip Pythagoras, paham kan Pythagoras ya? Sisi miring kuadrat sama dengan apa? Sisi tegak kuadrat ditambah alas kuadrat kan? Iya. Nanti yang penting dulu. Bapak. Bapak. Pak di mute, Pak. Bapak jangan dudukin apa dong. Yang udah bisa nggak? Oke. Wah, maaf Pak, itu ke mute suaranya Pak. Oke, kurang nyaman. Yoi. Oke, mantap. Bapak jangan. Pak, Bapak masih di mute, Pak. 200 ya. Ya, coba hitung dulu. Oke. Biasanya menjual dari jam berapa? Menjual biasanya dari jam berapa? Pak, nggak ada suaranya, Pak.
Bapak itu masih nggak ada suaranya, Pak. Oke, kita borong semua ya. Hello people, K-Lover, kembali lagi bersama gue berada di channel Winda Tasya. Dan kali ini teman-teman, kita akan kembali lagi bermain Hogwarts Unleashed. Dimana di live streaming sebelumnya, gua sudah Halo, nyambung belum suara saya? Nyambung? Ini Udah, baru Pak. nyambung, Pak. Udah Pak. Ya, ini gangguan ya. Oke, makasih. Dikasih informasi. Saya sih keluar layar cuma suaranya hilang ya. Ya udah, saya ulang lagi ya. Berarti yang tadi, tahan dulu. Halo, sudah kebaca di layar belum? Sudah? Halo, sudah? Ya sudah, Udah, Pak. Pak. Udah, oke. Nah, tadi gini ya. Penjelasannya itu yang perlu dipahami itu adalah prinsip Pythagoras dulu, yang paham ya. Terus ini ya. Kalau kita Pythagoras saja nggak paham, nggak jelas, nggak ngerti ya repot. Prinsipnya kan sisi miring kuadrat ya, ini ya. Sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah alas kuadrat. Karena sisi tegak diketahui X, alasnya 2, pasti ini ketemunya kan akar kan? Ya kan? Dari mana akar ini? Berasal dari ini kuadrat tadi. Ini kuadrat sama dengan X pangkat 2 plus 2 pangkat 2 kan? Atau X pangkat 2 plus 4. Berarti sisi miring kan akar. Akar dari X pangkat 2 plus 2 pangkat 2. Atau 4 ya tadinya ya. Nah persoalannya, kenapa X di sini? Apa nggak boleh di bawah sini? Kalau di bawah masih boleh. Tukar tempat boleh aja ya. 2 tegak yang X-nya sebagai alas masih boleh. Karena ini nggak berubah kan? Ya nggak berubah kan ya? Berubah nggak ini? Nggak berubah kan? Halo? Enggak, Pak. Nggak berubah. Tapi yang perlu diingat, ini nyambung dengan soal nggak nyambung. Kenapa? Ada X pangkat 2 plus 4 nyambung. Tapi kalau dipindahkan ke sini si X-nya atau 2-nya ya, sama aja ya. Coba kalau pindahkan 2 di sini gimana? 2 di sini, X di sini, ini isinya apa coba? Halo, gimana? X kuadrat min 4. Ah, enggak dong, kebalik dong. 2 di sini kok. 2 kan di sini. 2 di sini, X di sini. Ini berapa atasnya? Ayo, berapa ini? Pythagoras. Pythagoras, kalau ini enggak memahami dong Pythagorasnya dong. Halo, Pythagoras enggak menguasai. Apa tadi yang ini? Kalau ini pindah ke sini, jawabnya, jawab tempatnya berapa? Halo, siapa yang bisa menjawab ini? Kalau 2 pindah ke sini, akibatnya apa? Halo? Lah, diam semua. Ini berapa ini alasnya, panjangnya? Halo, diam semua. Halo, diam semua.
Bagaimana ini? Halo, bagaimana ini? 2 kuadrat kurang X. Nah, kuadrat. nyambung nggak dengan soalnya? Nyambung nggak ini? Enggak, Pak. Enggak, itu yang penting. Kalau nggak nyambung, nggak usah. Paham ya? Halo semuanya. Bila dipilih tidak nyambung dengan soal, apalah artinya, nggak ada gunanya. Tinggalkan itu, pindah lagi yang lain. Halo semuanya, paham ini ya? Halo semuanya, buka mikrofon. Ya, Jelas? paham. Paham ya? Ya Pak. Jadi boleh memilih sembarangan, tapi pada akhirnya harus dikembalikan pada soal yang ada. Bila tidak nyambung dengan soal, ya berarti salah penempatan. Paham kan ya? Dan tidak ada gunanya dengan soal, nggak nyambung. Halo semuanya jelas? Jelas ya? Ya, jelas, Pak. Oke, sekarang ini ketemunya kan setengah arkes tangan dibaca arkes tangan ya. Ini yang tangan pangkat min 1, X min 2 dari sini ya. Nah ini dari sini. Kalau kita punya tangan θ sama dengan X per 2, maka θ-nya itu dibacanya arkes tangan X per 2. Arkes tangan X per 2. Atau tangan pangkat min 1, X per 2 kan. Setengah kan berasal dari 2/4 tadi ya. Jadi sebenarnya kalau tidak ada 2/4 ini ya, tidak perlu ada setengah ya. Yang muncul adalah hanya arkes tangen X per 2. Paham ya? Paham ini? Halo, paham? Jelas? Jelas ya? Halo, jelas? Paham? Tadi arkus tangannya dapat dari mana, Pak? Ini dari sini loh, ini loh. Oh iya. Ya, paham ya? Kalau tangan θ sama dengan X per 2, maka arkes tangannya kan X per 2 nih, ya kan? Tuh, X per 2 kan. Kalau ingin yakin, kalkulatornya dikeluarkan, ditekan kalkulator arkes tangan pangkat min 1 lah ya. Halo, jelas ya? Dulu jelas? Nah sekarang begini, bila kita punya, nah ini punya ini ya, punya rumus yang ada. Nah rumus yang ada, coba cocokkan. Cari yang integral 1 per X pangkat 2 plus A pangkat 2 dx ada nggak? Tabel. Di tabelnya ada nggak? Ada nggak tabelnya? Coba cari ini. Bener nggak? Jawaban integralnya 1 per A. Arkes tangan X per 2, X per 2 A ya ini ya. X per A ya. Bener nggak di tabelnya? Cari yang 1 per A. Arkes tangan X per A ada nggak? Mungkin tabel nomor 18 atau berapa itu ya? 18 atau 24, saya lupa itu. 18 kali ya. Cari yang 1 per X pangkat 2 plus A pangkat 2 dx, ada nggak? Halo, ada nggak? Satu per X, 1 per akar X plus A dx sama dengan 2 akar X plus A itu. Apaan ini apa? Satu. Integral apa? Pelan-pelan. Integral? 1 per akar X plus A. Ah, kok dx. akar? Bukan akar, ini nggak pakai akar ini. Nggak pakai akar ini. Salah melihat kali. Cari yang tidak pakai akar. 18 atau 24. Anu tabelnya yang berhubungan dengan 1 per X pangkat 2 ini. Ya, 1 per A kuadrat tambah X kuadrat dx sama dengan 1 per A tangos arken X per A. Ya, itu nomor berapa tuh? Nomor berapa? Nomor 9. nomor 9 ya. Coba yang lain sama nggak 9 nggak? Halo, yang lain lihat. 9 nggak? Iya Pak, Halo, yang 9. lain. Hah? Sama. Nomor 9 Sama, ya, Pak. benar ya? Hah?
alpukat dan lain-lain. Jadi motornya gini. Ya, benar. Yakin semuanya sama? Nah, terkait dengan ini, kalau super X pangkat 2 plus 4 berarti kan A pangkat 2 berarti kan 2 pangkat 2 kan? Halo, ya. Ini ya. Jadi kalau 4 kan 2 pangkat 2 bener nggak? Jadi A-nya berapa? 2 bukan? Iya, Pak. Ah, bener berarti super A, super 2. Arti tangan X per 2. Bener, nyambung. Nah, nyambung kan? Paham semuanya nih? Jelas? Halo, jelas? Halo, jelas? Lu jelas nggak? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Cukup? Halo, diam semua? Woi, Nggak ada, diam Pak. semua? Nggak ada, oke. Sekarang agak susah lagi. Nah, susah sekarang nih. Nomor 1 susah nih, coba lihat. Nah, yang ini coba ini. Yang ini, nah ini. Coba ini ya. Integral 1 dibagi, ini maksudnya gini, 1 dibagi 4 min X pangkat 2 pangkat 3 per 2. Coba saya coba. Saya perjelas dengan painnya, coba saya tunjukkan ya. Saya perjelas dengan pain, bentar. Saya perjelas dengan pain saja supaya gampang diikuti ya. Kan itu kan agak susah dipahami tadi ya. Nah, coba ini. Nih, kebaca nggak di layar nih? Kebaca? Baca nggak? Halo, baca? Halo? Halo? Iya, Pak. Kebaca, Pak. Nah, ini kan soal tadi dengan ini kan sebenarnya sama. Cuma saya bikin modelnya agak beda supaya gampang dipahami aja ya. Integral. Ini kurang dx ya. Ada integral dx harusnya ini. Integral dx dibagi akar 4 min X pangkat 2 pangkat 3. Pangkat 3. Akar itu kan setengah kan? Kalau ketemu 3 kan 3 per 2 bukan? Ya, bener nggak ini? 4 min X pangkat 2, kurung buka, kurung tutup ya. Pangkat 3 per 2 bener nggak? Bener kan? Ini loh. Bener nggak? Iya, benar, Pak. Ya, iya, ini dipahami dulu. Dipahami dulu. Nah, ini sebenarnya sama dengan soal tadi gitu loh. Cuma saya bilangnya ada akarnya dulu. Nah, yang perlu dilihat ini sekarang penempatan pilihan X dan 2-nya kan gitu ya. Karena yang ada 4, ada X pangkat 2, pasti perlu angka 2 dan angka X kan. Angka 2 dan X maksudnya ya. Nah, pasti yang 4 ini berasal dari 2. Pasti berada di sisi miring. Harus itu. Nggak boleh di tempat lain ya. Harus berada di sisi miring. Kalau X-nya boleh di sini, boleh di alas. Nah, seandainya ditegak sebagai X, yang di itu kan yang alasnya kan. Halo, alas berapa alasnya ini panjangnya? 2 pangkat 2 min X pangkat 2 bukan? Akar ya? Iya, Benar Pak. nggak begitu? Iya. Ini nyambung dengan soal nggak? Nyambung kan? Nyambung. 2 pangkat 2 kan 4. Ya, nyambung nggak? Nyambung. Cuma bedanya apa? Pangkatnya ini 3 per 2. Ini akar, jadi kan pangkat setengah kan? Tapi nanti nyambung ini. Oke. Tadi saya bilang ketika kita memilih hubungan variabel dengan variabel nggak boleh kan? Ya. Ntar dulu agak keluar lagi ini. Halo, masih kebaca di layar nggak ini? Kebaca nggak? Masih, Pak. Masih kan? Oke. Coba, yang dihindari hubungan mana dengan mana nggak boleh? Variabel dengan variabel. Nah, apa yang nggak boleh nih? Halo, X paham? dibagi akar 2 Ya, kuadrat min nggak X boleh, kuadrat. paham. Ya, oke, udah benar. Berarti tangan ya. Tangan nggak boleh kan? Tangan itu apa? X dibagi akar 2 pangkat 2 min X pangkat 2 itu nggak boleh dihindari. Yang boleh mana 2 dengan X, 2 dengan akar 2 pangkat 2 min X pangkat 2 itu boleh. Nah, tinggal ditelusuri saja kalau boleh, berarti sin tetanya apa? X per 2 bukan? Ya kan? X per 2 kan? Nah, yang penting nanti dx-nya itu ya, dx-nya itu diganti apa? Ada dx, lupa tinggal dilihat dx-nya nih ya. Ini mestinya ada dx-nya ini, lupa ini. Nah, kemudian dari sin theta sama dengan x per 2, x-nya kan 2 sin ya. 2 sin theta kan? Berarti dx per d theta kan turunan sin kan cos. Nah, ada 2, silakan masukkan 2-nya. 2 cos theta kan. Dx-nya
apa dx-nya? 2 cos theta d theta bukan? Benar nggak nih dx-nya begini? Paham ini? Dx sama dengan 2 cos theta d theta, benar nggak? Betul apa salah? Iya betul Pak. Betul ya, betul ini. Nah, yang hubungan 2 dengan akar, ini kan namanya cos kan? Cos ya. Cos theta adalah 2 dibagi, akar ya. Akar 2 pangkat 2 min X pangkat 2 dibagi 2. Nah, ini yang saya tunjukkan, akar ini kan. Akar 2 pangkat 2 itu kan 4 ya ini ya, dikurangi X pangkat 2 kan. Nah, ini pindah ke kiri jadi 2 cos. Jadi yang akar 4 min X pangkat 2 itu adalah sebenarnya 2 cos theta. Nah, di soalnya kan pangkat 3/2. Ini kan kalau dibuat supaya 3/2 kan dipangkatkan 3 kan ya. Benar nggak ini? Dipangkatkan 3. Berarti yang ruas kanan pun harus dipangkatkan 3 kan? Halo, sampai di sini paham ini? Kenapa pangkat 3? Paham ya? Penyambung dengan soal ya? Halo, paham? Jelas ini? Supaya terkait dengan soal ya. Halo, paham nggak ini? Jelas? Halo, semuanya jelas ini? Kenapa pangkat 3 jelas? Jelas nggak? Iya Pak. Nah, iya ini supaya nyambung dengan soal. Mesti di pasal harus pakai pangkat 3. Karena apa? Ini kan pangkat setengah kan? Pangkat setengah dipangkatkan 3 lagi. Berarti kan 4 min X pangkat 2 pangkat 3/2. Benar nggak ini 3/2 pangkatnya? Betul nggak? Iya benar Pak. Nah, Iya, itu Pak. benar. Berarti nyambung dengan soal nggak? Nyambung nggak? Nyambung. Nyambung nggak dengan soalnya? Nyambung nggak? Halo. Nyambung, nggak Pak. ini dengan ini? Sama nggak? Sama. Sama. Nah, kalau sama isinya apa? Nah, tadi yang kanan tadi dipangkatkan 3. 2 pangkat 3 kan 8. Cos theta pangkat 3 kan cos pangkat 3 theta. Jadi penggantinya 8 cos pangkat 3 theta. Paham ya? Jadi yang dx-nya yang belum saya tulis itu nanti diganti 2 cos theta d theta. Yang 4 min X pangkat 2 pangkat 3/2 diganti dengan 8 cos pangkat 3 theta. Paham ini? Jelas semuanya? Jelas ya? Coba difoto dulu. Di screenshot biar nggak hilang ini. Karena ini agak beda dengan tadi penulisannya. Ini supaya jelas saja ya. Halo? Sudah difoto belum? Atau di screenshot? Sudah? Sudah? Sudah belum? Sudah? Sudah belum? Halo? Sudah ya? Nah, tolong ini disimpan dulu ya, di foto disimpan dulu. Nah, kemudian begini. Saya mau kembali ke yang tadi. Kembali yang tadi ya. Ini ya. Tadi dx-nya kan 2 cos theta d theta ya. Paham ya? Paham ini saya mengambil apa yang saya tampilkan tadi kan dx-nya ini ya. Dx-nya kan 2 cos theta d theta. Paham ini? Yang 4 min X pangkat 2 pangkat 3/2 kan 8 cos pangkat 3 ini. Paham ini? Jelas paham ya? Paham ya? Halo, jelas? Paham? Jelas, Pak. Nah, sekarang begini. Yang terkait dengan dx-nya gantilah dengan apa ini? 2 cos theta d theta. Ini ya, 2 cos theta d theta. Yang pernya ini ya, pernya yang 4 min X pangkat 2 pangkat 3/2 itu 8 cos pangkat 3 ya. 8 cos pangkat 3 kan? Ya paham ya? Nah, artinya apa? Bahwa ini kalau dihitung cos theta dibagi cos pangkat 3 theta itu tinggal 1/4 cos pangkat 2 theta. Yang 2/4 tinggal 1/4. Paham ini? Paham ya? Paham ini? Paham nggak? 2/8 kan 1/4 benar? Paham ini 1/4?
Ya, paham ya? Seperempat ya. Halo semuanya jelas? Iya, Pak. 2/8 seperempat. Paham ya? Kemudian yang kos pangkat tadi ya, kos pangkat 2 kan kos pangkat min 2 ya. Jelas ini ya. Kos pangkat min 2 teta di teta. Halo, paham ini? Halo, jelas? Ini berasal dari kos dibagi kos pangkat 3. Paham ini? Halo? Jelas enggak ini? Diam semua. Halo, diam semua. Paham? Halo, paham? Paham enggak? Paham enggak? Paham, Pak. Ya. Karena seperkos pangkat 2, pangkatnya dibikin ke atas boleh enggak? Kos pangkat min 2. Boleh kan? Boleh enggak? Boleh enggak nih? Boleh. Nah, atau seperkos ya. Nah, kos pangkat min 2 kan sekan pangkat 2 bener enggak? Seperkos itu apa? Sekan ya? Halo, seperkos apa sekan bukan? Ya. Sekarang tugas kalian mencari integral sekan pangkat 2 theta yang tabel tadi ya. Sekan pangkat 2 theta di theta. Nah, itu apa? Integralnya apa? Ayo. Cari semuanya mencari ya. Tapi jangan lupa nanti plus C ya, karena tidak tentu ya integralnya ya. Integral sekan pangkat 2 theta di theta. Apa itu? Integral sekan. Cari semuanya, udah ketemu belum? Tangan bukan di tabel itu. Halo, tabel. Atau yang di e-learning yang saya berikan ada nggak di situ? Sekan pangkat 2 theta. Ya, udah ketemu tangan bukan? Integral sekan pangkat 2. Halo, udah belum ketemu belum? Halo, diam semua. Ini belum ujian kayak gini gimana ujian nanti ini? Ujian udah mabuk kali ya nanti ya. Halo. Iya apa? Ada tabelnya? Ada nggak? Tabel nomor berapa? Ada nggak? Nah, sebutin nomor berapa? Sebutin dengan jelas. Integral. 92, Pak. Nomor 92. 92, coba lihat 92. Semua lihat. Coba kamu bacakan integral. Coba integral apa? Integral. Integral sekan kuadrat AX dx sama dengan 1/A tan AX. Nah, dx maksudnya, Pak. ya. A-nya kan 1 ya. Hanya satu. Nah, satu per satu kan 1. Tangan kan? Tangan apa? Tangan Tangan, AX ya? AX Iya. ya? Iya kan Iya. A-nya 1 ini. Di X-nya diganti theta ya, hati-hati ya theta ya. Oke, udah bener, tabelnya udah ada. Oke. Nah, tangan theta jangan dibiarkan begini, nggak boleh. Dia kan mediator, perantara kan. Tangan tetanya apa? Cari di sini ya, tangan tetanya apa. Nah, kan dibutuhkan kalau sekarang ya. Kalau sudah terakhir nggak apa-apa, memang harus digunakan. Jadi tangan teta apa ya dibaca ada dari sini. Tangan teta apa coba? Apa dibagi apa tangan? Halo, tangan teta apa dibagi apa ini? Tangan teta itu apa dibagi apa?
Kebaca nggak di sini? Tangan tetanya apa? Halo? Apa ini tangan teta? X bar akar 4. Ya, X dibagi akar 4 min X pangkat 2. Ganti langsung aja ya. Jangan dibiarkan tangan teta, itu nggak ada gunanya. Karena dia perantara kan. Jadi jangan pakai teta lagi, nggak boleh teta ya. Teta diganti ke bentuk fungsi X. Sampai di sini cukup sebenarnya, nggak usah ini nggak perlu, nggak apa-apa yang bawah ini ya. Jangan-jangan masalah nanti yang ini. Udah bener nih ya, 1/4. X dibagi akar 4 min X pangkat 2 per C, jangan lupa ya, per C ya. Oke, jadi intinya begitu, penempatan X dan 2 itu perlu kehati-hatian supaya nanti Pitagorasnya bisa dihitung, tapi juga berhubungan dengan trigonometri dengan soalnya juga gitu kan ya. Yang penting terkait dengan soalnya nyambung atau tidak. Bila tidak nyambung, tolong diubah posisinya. Paham ini ya? Paham ini? Supaya posisi dengan yang digambar dengan di soal nyambung. Jelas ini? Paham? Jelas ya? Halo? Jelas? Jelas, Pak. Nah, oke. Nah, sekarang kalau udah jelas, coba soalnya ditulis dulu soalnya. Soalnya kalian tulis. Soalnya sebenarnya ini ya, ini loh. Sebenarnya ini kan ya, soalnya ini. Ini nanti kalian bisa baca di jawabannya sudah ada semua ini ya. Di belakang ada jawabannya, ada semua itu. Nah, ada semua ini kan ya. Ada semua ini. Ya. Mungkin sebagian ada semua sih ya. Tapi begini. Soalnya kan 1, 2, 3, 4, 5. Kebaca nggak di layar? Kebaca? Halo semua kebaca? Baca, Pak. Nah, saya mengubah begini. Nah, coba ini. Tadi kan ada pertanyaan tadi ya, kenapa X dan 2 ini di sini. Sekarang saya tanya, kalau soal ke-6 coba tulis, soal ke-6 ya. Sudah siap pulpen belum? Soal ke-6. Sudah, integral. Nah, ini coba. Integral 1 dibagi X pangkat 2 min 4. Nah, saya ganti min 4 ini, dx. Oke, yang ke-6 itu ya. Integral 1 dibagi X pangkat 2 min 4 dx. Udah tulis? Sudah belum? Sudah ya? Ya, sudah. Nomor 7. Nah, 7 satu lagi. Integral 1 dibagi 4 min X pangkat 2. Nah, supaya jelas ini ya. Supaya jelas apa bedanya ya. Sekali lagi ya. Yang ke-7 adalah integral 1 dibagi 4 min X pangkat 2. Dx ya, dx. Atau dx dibagi 4 min X pangkat 2 sama saja ya. Dx dibagi 4 min X pangkat 2 sama saja itu. Cukup jelas ini? Jelas? Jelas ini? Jelas ya soalnya ya? Halo, jelas semuanya? Ya, jelas, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan ada pertanyaan ya, mudah-mudahan ya. Jadi tambahannya itu 2 soal tadi ya. Jadi yang 5 nih sudah ada, yang 6 dan 7 yang barisan saya sebutkan tadi ya. Ya silakan, masih ada waktu nih ya. Cuma nanti saya jam 9 mau izin ya, ada rapat soalnya ya. Sekarang jam 8.34 kan, masih ada waktu sih. Oke, Pak. Ya, silakan kalau ada yang tanya silakan, karena ini minggu depan udah ujian ya. Bila ada pertanyaan dan saya nanti jam 9 rapat soalnya. Silakan tanyakan, saya kasih waktu ya. Cukup ini? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira materi hari ini yang integral sudah cukup banyak ya untuk tambahan materi ujian nanti ya. Bapak. Ya. Ya, saya pengen nanya yang soal pertama yang tadi itu, contoh soal. Oh ya. Nah, Nih, itu cos min 2 jadi secant min 2 pakai yang rumus tabel itu bukan, Pak? yang mana? Yang Cos min 2, cos pangkat min 2. oh, ini. Nah, ini loh. Nah, cos pangkat min 2 ini kan berasal dari pembagian cos theta, ini kan dibagi ya, jadi gini loh. 2 cos theta d theta itu intinya menggantikan dx ini kan, paham ya? Ya. Nah, oke. Dx ini kan pengali ya, kan bisa saja ditulis di atas dx per ya, dx per lah. Nah, yang 4 min x pangkat 2 pangkat 3 per 2 kan digantinya dengan 8 cos pangkat 3 theta ini. Nah, Oh, bukan yang itu, Pak, bukan yang itu. Yang
berubah menjadi sekant kuadrat itu Lah iya. pakai tabel itu kan, Pak? Oh, tabel integralnya ya? Tabel apanya maksudnya? Yang berubah menjadi sekant Lah kan kuadrat. seperkos itu kan apa? Sekant bukan? Oh iya, sekant. Lah iya. Kalau seperkos pangkat 2, sekant pangkat 2 kan? Iya, Pak. Ya udah itu aja. Kalau integral pakai tabel ya silakan aja. Kalau udah bosan dengan tari ya pakai tabel silakan aja lah. Oke, yang lain barangkali? Ya. Iya. Iya. Iya, iya. Iya, memang iya. Makanya saya bilang materimu cukup banyak sekali kan ya. Banyak sekali loh itu. Makanya kuasai dari sekarang. Ya kamu terserah, kamu kalau apal alhamdulillah, kalau enggak ya nggak usah dihafalkan. Ya kita aja lah ya. Yang penting banyak latihan dulu dah. Ya. Nah, kamu hitung aja nanti kisi-kisinya berapa tadi? Kisi-kisinya. 5 Ada ya, apa 6, 6? Pak. Ya 6, 6 soal paling enggak. Bu, banyak kan 6 kan? Bu, 6 soal itu. Waktunya 90 menit lagi. Iya, Pak. Satu soal berapa itu? Satu soal 15 menit, Pak. Nah, tuh, coba nih sekarang. Coba sekarang tuh. Uji coba sekarang 15 menit bisa enggak yang tadi itu? Usahakan dipaksa harus bisa itu. Tuh. Usahakan. Saya kasih kisi-kisi supaya kalian punya waktu untuk persiapan gitu loh. Oke, coba waktunya secepatnya lah mengerjakan ya, jangan nyantai atau lihat atau lihat kiri kanan. Kiri kanan ada apa? Ada meja kan. Kalau nunggu kiriman dari teman gitu, wah apalagi nunggu kiriman. Nanti pokoknya kalau nggak jujur ketahuan deh. Tolong kerjakan yang sebaiknya sendiri aja lah, nggak usah lihat kiri kanan. Nanti ketahuan juga kalau menyontek gitu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Cukup ya? Halo, cukup? Iya, Pak. Ya, sambil saya mantau, ya cukup. Saya nanti jam 9 izin untuk ada rapat ya. Jadi kalau sekarang ada pertanyaan silakan. Saya tunggu sampai jam 9 lah. Oke, saya lihat dulu yang ini nggak apa ya, dari layar dulu ya, ini yang ini ya, yang materi ini ya. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Nggak ada? Cukup berarti ya. Oke. Nah, sekarang saya cek dulu absensinya. Absensinya sudah absen semua belum? Yang terlambat 3 orang ya. Si Jilaan, Nanda, satu lagi si Emil Salim. Iya Pak, saya Pak. Ada ketinggalan 3 orang ini. Nah, apa ini ya? Jaringan apa? Tapi saya jaringan Pak. Bener jaringan lah. Sekarang kamu tidur, bablas tidur, bangun kesiangan. Enggak, saya lihat tinggal izin sama Iya, apa, jangan menyalahkan jaringan lah ya. Memang berjaringan nggak apa-apa, jangan jadi alasan karena terlambat tidur, bangun kesiangan, jaringannya terlambat, lelet, jangan begitu. Mudah-mudahan jujur lah semuanya ya. Iya Pak. Oke. Itu saya isi izin Pak, gimana Pak? Ya udah. Jadi mohon kalau memang jaringan nggak masalah, jangan dibikin alasan untuk mengada-ada, yang penting itulah. Iya Pak. Oke. Maaf lah Pak. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, jadi ada 3 orang yang absen terlambat. Oke, saya cek fotonya masuk belum? Foto mana foto? Fotonya mana ini? Oh, udah masuk fotonya ya? Oke, udah masuk.